terkait program FKIP yang ke depan itu Pak, yang tadi dibilang pengabdian masyarakat itu, mungkin Bapak bisa kasih tahu. Nah, ini pengabdian masyarakat ini kan berkelanjutan ya, karena pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan beberapa minggu yang lalu di Sebatuan itu dari pihak desa, baik itu secara kedinasan, perbekalan, kemudian dari pendesa adat, ya, ingin menindaklanjuti kerjasama yang berkaitan dengan penulisan ya, tentang asal-usul Banjar ataupun dusun Lantang Hitung ataupun desa adat Lantang Hitung ini berupa Purana ya. Purana itu merupakan suatu kepercayaan ataupun dongeng-dongeng ataupun legenda yang masih ada pada masyarakat itu, tetapi itu diceritakan secara lisan. Nah, saya sudah melaksanakan kajian ke sana, berkomunikasi dengan pendesa adat, tapi dari situs Purbakala memang tidak disebutkan tentang asal-usul desa ataupun desa adat Lantang Hitung itu sendiri. Tapi yang ada itu adalah berupa Purana, berupa cerita rakyat yang sudah ditulis begitu dalam bahasa Bali. Nah, ini berkaitan dengan program kami di FKIP itu tentang peningkatan literasi membacanya, khususnya itu kami berencana untuk menindaklanjuti membuatkan komik berkaitan dengan asal-usul desa ataupun desa adat Lantang Hitung sendiri. Ini sangat penting karena generasi seusia remaja ataupun apalagi di SD jelas tidak mengetahui tentang keberadaan dongeng itu. Ini penting sekali untuk dilakukan sehingga anak-anak SD itu kan mengenal lebih dekat tentang desanya, yang mengenal lebih dekat dengan lingkungannya melalui pembuatan ataupun pendokumentasian dari komik ini begitu. Nanti bentuknya adalah dalam bentuk komik bergambar sehingga tapi tidak terlalu panjang karena ini sasarannya adalah untuk anak SD dan SMP dan bahasanya itu sangat mudah dipahami. Pada intinya pengenalan dan pelestarian ya? Iya, pengenalan dan pelestarian, karena selama ini dalam proses pengenalan lingkungan di sekolah itu kan jarang sekali ya. Nah, kadang-kadang anak-anak itu kepala desanya tidak tahu namanya kan, ya camatnya tidak tahu, bupatinya begitu. Nah, ini kan pengenalan lingkungan desanya itu seperti apa. Nah, kalau kita tidak dokumentasikan ini akan hilang begitu, karena generasi penerusnya itu tidak akan mewarisi. Nah, walaupun itu ada dalam bentuk buku sederhana begitu yang sudah kami baca, tapi itu kalau tidak dikemas dengan secara menarik, nah mungkin tidak akan bisa meningkatkan literasi membaca anak-anak kita terutama di SD dan SMP begitu. Nah, sehingga kami rancang itu bahasanya yang mudah, itu dalam bentuk komik bergambar. Komik bergambar. Berarti rencananya kapan Pak? Agustus nih? Bulan Agustus. Ya. Kami pada hari yang lalu sudah mengadakan wawancara dengan pendesa dan berkaitan dengan itu, dan beliau menyambut dengan antusias berkaitan dengan itu. Nah, sehingga seperti apa yang dikatakan oleh perbekal di Desa Batuan ya, ternyata dari sisi kependidikan belum ada yang menyentuh sehingga FKIP disambut baik untuk mengadakan pengabdian pada masyarakat, dan diharapkan nanti pengabdian ini akan terus berlanjut sehingga nanti dalam MOU sudah kami sepakati bahwa Desa Batuan itu menjadi sebuah desa binaan khususnya untuk di FKIP yang menggarap berkaitan dengan keguruan ataupun kependidikannya. Itu yang penting kami sampaikan. Nah, karena dalam pengabdian ke masyarakat ini semua hasil penelitian dosen itu harus diimplementasikan. Itu yang diminta dalam IKU ya, indikator kinerja utama, harus itu disampaikan berapa persentase jumlah penelitian yang diimplementasikan. Jadi kita tidak hanya dituntut melaksanakan penelitian yang hanya dipublikasikan di jurnal ilmiah ataupun disimpan di perpustakaan, tetapi aksinya seperti apa itu lebih bermakna jadi orang masyarakat. Sehingga penelitian-penelitian dosen kami sudah akan mengarah ke sana, terutama di
PGSD gitu misalnya sudah mengarah ke dalam bentuk teknologi pembelajarannya itu seperti apa. Nah, kemudian di bahasa Indonesia dan daerah itu berbasis kearifan lokal begitu melalui penggalian dongeng. Nanti bagaimana mengimplementasikan ini berkaitan dengan peningkatan ataupun penguatan proyek penguatan pelajar Pancasila itu salah satunya dengan seperti itu. Nah, kalau yang di bahasa Inggris itu sudah ditindaklanjuti dengan mengadakan pelatihan-pelatihan kepada Pokdarwis, dan yang diminta nanti setelah bulan Juli ini akan ada implementasi adalah dari dosen itu adalah sebagai pendamping kepada masyarakat yang ataupun generasi muda itu yang mempunyai suatu keinginan, motivasi untuk belajar bahasa Inggris. Kami sudah siapkan itu dosen-dosennya, kemudian berkolaborasi dengan tutor yang ada di Desa Batuan. Ada beberapa kursus ini ya? Berupa kursus yang ini ke pelatihannya? Oh iya, itu pelatihannya itu nanti berupa kursus, tetapi dilaksanakan di rumah salah satu tutor, ya, supaya kami tidak. Nah, katanya anak-anak di sana sudah senang dengan situasi seperti itu, sehingga kami kan menyesuaikan saja dalam pelatihan bahasa Inggrisnya itu seperti apa. Dan tentu pelatihan bahasa Inggrisnya ini tidak yang diinginkan kan dalam bentuk praktikalnya ya, itu prakteknya seperti apa itu, karena Desa Batuan ini merupakan desa budaya dan desa wisata. Nah, ini perlu disokong oleh masyarakatnya, generasi mudanya untuk menguasai bahasa Inggris. Oke, halo semuanya, perkenalkan saya Iputu Bagus Mustika, Ketua BEM dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Dwi Jendra. Di sini saya akan menjelaskan beberapa program kerja yang pernah kami jalankan, khususnya untuk mewakili Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Dwi Jendra. Yang pertama, kami ada webinar nasional bersama PT Yapindo dengan tema tips untuk lulus CPNS dan juga P3K. Ada lagi? Tambahkan. Baik, perkenalkan nama saya Agus Satria, saya sebagai anggota BEM di Fakultas Ilmu Pengetahuan Pendidikan Keguruan di Universitas Jendra, di mana proker yang saya jelaskan adalah membuat podcast terutama dan juga mengeksplor di daerah-daerah tertentu, supaya contohnya seperti beberapa minggu yang lalu Universitas Jendra mengeksplor di Desa Batuan, di mana tempatnya di daerah Tang itu, di sana melakukan suatu interaksi sosial, dan itu bertujuan untuk bagaimana supaya masyarakat Bali tentunya dan juga bisa seluruh Indonesia mengetahui apa itu sejarah dari daerah tersebut dan juga asal muasal yang ada di tempat itu. Baik, terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Gede Agus Dilewan. Saya dari anggota BEM FKIP, jurusan Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Dwi Jendra. Dan di sini saya mendapatkan tentang video atau opini, yaitu video tersebut itu yaitu membuat Udah pernah gini? Dijual kemana? Untuk jualnya Pak. Marketingnya kemana? Untuk marketingnya itu di Shopee Pak. Shopee ya? Tadi dia ada ke Jepang. Saya tahu di sana, Pak. Oh, udah jarang ya? Nama saya Iputu Adrita Yoga Saputra. Saya sebagai koordinator dalam bidang eksekutif mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Dwi Jendra. Ada beberapa program kerja yang sudah kita lakuin, yaitu salah satunya adalah pengabdian di salah satu yayasan, di mana kemarin kita melaksanakan pengabdian di Yayasan Dharma Jati 2, yang di mana di sana kita tidak hanya melaksanakan pengabdian dan juga tidak hanya melakukan support kepada anak-anak yayasan di sana, tetapi kita ingin menanamkan jiwa keguruan kita kepada mahasiswa-mahasiswa FKIP khususnya, karena prospek kedepannya kita pasti bakalan pasti menjadi seorang guru. Jadi
dengan adanya program kerja yang pengabdian tersebut, kami mengharapkan bahwa mahasiswa yang ikut serta dalam pengabdian tersebut bisa mendapatkan pembelajaran mengenai gimana menjadi seorang guru nantinya. Seperti itu. Persiapan diri ya. Persiapan diri. Namanya siapa tadi udah ya? Untuk nama saya itu adalah Iputu Ardita Yoga Saputra.